Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Kurnia Santi dengan NIM 1901070879. Video pembelajaran Fikih MI kelas 5 bab 1 materi zakat fitrah. Video pembelajaran ini diajukan untuk memenuhi tugas final tes pembelajaran Fikih MI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu kabarnya hari ini? Sehat? Kalian menjawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah jika anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita dan menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari pada hari ini membawa keberkahan untuk kita dan ilmunya juga bermanfaat. Baiklah, untuk absensi silahkan kalian katakan hadir pada grup WA kelas kita ya anak-anak. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, keluarkan buku beserta alat tulis kalian di atas meja belajar kalian masing-masing. Dan periksalah sampah di sekitar kalian. Jika ada sampah, buanglah sampah pada tempatnya agar kalian nyaman saat belajar. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan guru dan membaca materi yang ada di buku, siswa dapat menjelaskan pengertian zakat fitrah dengan baik dan benar. Dan yang kedua, dengan diskusi, siswa dapat menyebutkan tata cara zakat fitrah dengan baik dan benar. Yang ketiga, dengan diskusi, siswa dapat menyebutkan keutamaan zakat dengan baik dan benar. Yang terakhir, yang keempat, yaitu melalui demonstrasi, siswa dapat mempraktekkan zakat fitrah dengan baik dan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan bertanya dulu nih sama anak-anak ibu. Kira-kira apakah ada yang masih hafal? Rukun Islam ada berapa? Iya, benar sekali. Rukun Islam itu ada 5. Bisa disebutkan apa aja? Ya, yang pertama itu adalah syahadat. Yang kedua itu adalah sholat. Yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Dan yang kelima itu haji. Apakah ada yang tahu zakat itu apa? Nah, biasanya zakat fitrah itu dibayar pada saat bulan suci Ramadan ataupun malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Tentu tidak asing ya anak-anak dengan kata zakat fitrah. Namun, apakah kalian tahu pengertian dari zakat fitrah? Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian zakat fitrah. Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Sedangkan fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fitrah, yang artinya kejadian fisik atau badan. Jadi, jika digabungkan, zakat fitrah secara bahasa yaitu membersihkan badan atau mensucikan badan. Secara istilah, zakat fitrah yaitu memberikan harta berupa makanan pokok kepada golongan atau orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat tertentu.
Ibu mau tanya dulu nih sama anak-anak ibu, apakah ada yang pernah menerima zakat fitrah? Ataupun kedua orang tua kalian yang pernah menerima zakat fitrah? Jika ada yang pernah, berarti kalian ataupun kedua orang tua kalian termasuk ke dalam 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Zakat fitrah dapat disebut juga dengan zakat jiwa atau zakat nafsi. Dalil mengenai zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama ada di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 277, dan yang kedua terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 1635. Bisa kalian lihat di halaman 5 dan 6. Ketentuan zakat fitrah. Yang pertama, zakat fitrah hukumnya wajib atau fardu ain. Jadi harus dikerjakan ya. Yang kedua yaitu rukun zakat fitrah. Zakat fitrah ada 4 rukunnya. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, orang yang memberikan zakat fitrah atau yang disebut dengan muzaki. Yang ketiga yaitu orang yang menerima zakat fitrah atau yang disebut dengan mustahik. Dan yang keempat yaitu barang atau makanan yang kita zakatkan. Adapun syarat wajib zakat. Nah, syarat wajib zakat ini ada 3. Syarat wajib zakat ada 3. Hayo, apakah ada yang tahu apa saja itu ketiganya? Oke, Ibu jelaskan. Yang pertama beragama Islam dan merdeka. Dan yang kedua yaitu menemui 2 waktu, di antaranya bulan suci Ramadan dan bulan Syawal walaupun hanya sesaat. Nah, yang ketiga yaitu memiliki harta yang berlebih atau makanan pokok yang berlebih di malam hari raya dan di siang hari raya untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya atau orang-orang yang wajib dinafkahi. Anak-anak ibu, apakah ada yang mengetahui berapa ukuran ataupun takaran beras untuk zakat fitrah? Takaran ataupun ukuran zakat fitrah dalam hadis itu disebutkan 1 sya atau ukurannya 2,5 kg ataupun bisa dilebihkan menjadi 3 kg. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Apakah anak-anak ibu mengetahui golongan apa saja yang boleh mendapatkan zakat fitrah? Yang pertama yaitu dia adalah seorang fakir. Yang kedua dia adalah orang yang miskin. Yang ketiga seorang amil. Yang keempat yaitu seorang mu'alaf. Yang kelima yaitu rikab. Yang keenam yaitu gharim. Yang ketujuh yaitu dia adalah ibnu sabil. Yang kedelapan yaitu fisabilillah. Ada juga orang yang tidak boleh menerima zakat fitrah. Di antaranya yang pertama yaitu dia adalah orang kaya. Yang kedua dia adalah seorang hamba sahaya. Yang ketiga yaitu non muslim. Yang keempat keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Yang keenam yaitu orang yang menafkahinya. Dan yang ketujuh yaitu orang yang kuat fisiknya dan kebutuhannya tercukupi. Adapun tata cara dalam membayar zakat. Yang pertama yaitu kita harus menyediakan kebutuhan pokok yang terbaik seperti halnya beras. Nah, yang kedua yaitu kita takar sesuai dengan ketentuannya, yaitu tidak boleh kurang dari 2,5 kg beras. Yang ketiga yaitu orang yang mengeluarkan zakat wajib membaca niat. Yang keempat yaitu kita bisa memberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat atau kepada panitia yang ada di masjid dan sekitarnya. Yang kelima yaitu kita serahkan zakat tepat waktu sesuai permintaan panitia. Yang keenam yaitu panitia menerima zakat dengan berdoa. Yang terakhir yaitu panitia bertanggung jawab membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya akan Ibu tampilkan ilustrasi mengenai tata cara membayar zakat fitrah yang baik dan benar.
Mohon disimak ya anak-anak. Pertama, kita harus berniat untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Kemudian, panitia zakat akan membaca doa sebagai tanda zakat diterima. Oh, jadi seperti itu tata cara membayar dan menyerahkan zakat fitrah. Aku juga tadi seperti itu. Di masjid ada banyak panitia yang membantu orang-orang untuk membayarkan zakat mereka. Iya, memang seperti itulah tata cara untuk membayar zakat. Membayar zakat juga ada batas waktunya loh, yaitu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai telat ya untuk membayar zakat fitrah. Itulah merupakan ilustrasi tata cara membayar zakat yang baik dan benar. Semoga dapat dipahami ya anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada keutamaan dalam membayar zakat. Keutamaan dalam membayar zakat yaitu yang pertama, kita menyempurnakan agama karena zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Yang kedua yaitu mensucikan dan menambah harta. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang keempat yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mendapatkan keberkahan. Itulah keutamaan dalam membayar zakat. Itulah penjelasan mengenai materi zakat fitrah. Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Jika ada, kirimkan pertanyaan kalian pada grup WhatsApp kita ya. Baiklah anak-anak, nanti akan Ibu minta kepada kalian untuk berdiskusi dengan kedua orang tua kalian ataupun kakak kalian yang ada di rumah mengenai permainan yang akan Ibu berikan. Selanjutnya kita akan bermain mengenai teka-teki silang. Ibu sudah mempersiapkan permainan ini. Nah, jadi pada permainan ini itu mengasah kemampuan kalian untuk berpikir. Pada permainan ini kalian hanya cukup menjawab soal yang ada dalam permainan tersebut. Jika soal dalam permainan tersebut mendatar, cukup kalian mengisi jawabannya pada kolom yang mendatar. Apabila permainan tersebut terdapat soal menurun, kalian cukup menjawab soal tersebut pada kolom yang menurun. Bagaimana anak-anak Ibu? Tentu teka-teki silangnya sangat mudah bukan? Jika kalian masih bingung bagaimana cara mengisi teka-teki silangnya, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp kelas kita ya anak-anak. Setelah kalian menjawab teka-teki silang tadi, Ibu mempunyai satu permainan lagi yang menarik untuk kalian, yaitu mencocokkan kata beserta pengertiannya, seperti halnya yang sudah Ibu contohkan ya. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu zakat fitrah merupakan rukun Islam yang ketiga. Pengertian dari zakat fitrah adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diberikan kepada golongan atau orang-orang tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan. Selanjutnya yaitu zakat fitrah hukumnya wajib atau fardu ain. Tujuan dari zakat fitrah yaitu mensucikan jiwa. Waktu diperbolehkannya membayar zakat fitrah yaitu pada bulan suci Ramadan sampai dengan menjelang sholat Idul Fitri. Untuk takaran membayar zakat fitrah yaitu sebesar 1 sya atau 2,5 kg beras. Dan orang yang boleh menerima zakat ada 8, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, itulah kesimpulan pada pembelajaran kita pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Baiklah, karena waktu kita telah habis, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa.
kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Salah hilaf ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.